Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ayunda Triandani dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama kali ini, kericuhan dan ledakan bom serta penyanderaan warga mewarnai bentrok antar pendukung calon presiden di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal tersebut terjadi dalam skenario simulasi situasi kontingensi pengamanan pemilu 2024 yang digelar Polres Tasikmalaya bersama TNI dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kericuhan terjadi ketika sekelompok masyarakat pendukung salah satu calon presiden bertemu dengan pendukung capres lainnya saat sedang melakukan kampanye jelang pemilu 2024. Sekelompok warga yang tidak menerima calon presiden yang dijagokannya dicaci maki oleh pendukung capres lain. Akhirnya terlibat kericuhan. Polisi yang datang ke lokasi dengan sigap langsung mengerahkan pasukan untuk membubarkan massa. Namun warga yang semakin beringas justru malah menyerang polisi dengan lemparan dan tendangan ke arah polisi, hingga akhirnya polisi membubarkan massa dengan mobil water cannon dan tembakan gas air mata. Kericuhan tersebut terjadi saat Polres Tasikmalaya bersama TNI dan Brimob serta pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan simulasi situasi kontingensi pengamanan pemilu 2024 di Jalan Raya Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Dalam simulasi itu juga diskenariokan penanganan aksi massa yang bertindak anarkis dengan melakukan penjarahan dan perusakan fasilitas umum hingga meledakkan satu unit mobil dengan ledakan bom. Polisi juga simulasikan penanganan khusus aksi penyelamatan sandera dan teror bom oleh tim penjinak bom Gegana Satbrimob Polda Jabar. Polres Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi Sispam Kota menjelang pemilu tahun 2024. Ini kita bersama-sama dengan stakeholder lainnya, baik itu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dan kita juga diperbantukan oleh Satuan Brimob Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah Polres Tasikmalaya beserta dengan stakeholder lainnya siap mensukseskan dan mengamankan pemilu tahun 2024. Kegiatan pelatihan dan simulasi situasi kontingensi Sispam Kota Polres Tasikmalaya ini mendapatkan apresiasi dari penyelenggara pemilu. Meski Kabupaten Tasikmalaya memiliki indeks kerawanan pemilu cukup tinggi, namun diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Bagi kami ini, terutama bagi penyelenggara, ini sebagai bentuk pengamanan dan kenyamanan di dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga kami merasa bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada jaminan terkait dengan keamanan. Meskipun tentu terhadap kejadian-kejadian adanya kontingensi ataupun gesekan-gesekan masyarakat tentu kita tidak pernah berharap. Tetapi bahwa kesiapan yang dilakukan oleh tim pengamanan, tim keamanan dan ketertiban ini sungguh luar biasa. Saya apresiasi juga kepada Polres yang sudah mempersiapkan, tetapi pada dasarnya pemilu di Kabupaten Tasikmalaya akan berjalan aman, damai, riang gembira. Ini pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, dan itu juga tergantung dari para penyelenggara, pemerintah, bagaimana penyelenggara itu bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan saya yakin walaupun indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi, tetapi ini adalah untuk memberikan rasa nyaman, aman kepada warga masyarakat. Dalam rangka menjaga kondusivitas serta pengamanan pelaksanaan pemilu 2024, Polres Tasikmalaya sudah menyiapkan kekuatan personil dibantu anggota TNI bersama Satpol PP dan Linmas yang akan ditempatkan di lokasi rawan terjadi kericuhan. Dari Kabupaten Tasikmalaya, tim liputan Inspira TV melaporkan. Sebagai aksi peduli membantu sesama, Yayasan Ibnu Sina Peduli atau Hands for Health Kota Bandung bagikan ratusan sembako dan alat tulis sekolah kepada panti asuhan yang berada di kawasan Kosambi, Kota Bandung serta 2 titik lokasi lainnya, termasuk para warga yang berada di kawasan penggusuran PT KAI. Sebagai aksi peduli membantu sesama, Yayasan Ibnu Sina Peduli atau Hands for Health Kota Bandung bagikan ratusan sembako dan alat tulis sekolah kepada panti asuhan yang berada di kawasan Kosambi, Kota Bandung, serta 2 titik lokasi lainnya, termasuk para warga yang berada di kawasan penggusuran PT KAI. Terlihat suasana Yayasan Panti Asuhan Malikul Ala di kawasan Kosambi, Bandung, hangat oleh senyuman anak-anak yatim. Mereka begitu antusias memilih perlengkapan sekolah yang diberikan. Mereka pun menyambut baik uluran tangan dari Hands for Help.
Dalam kegiatan yang menjadi program bakti sosial atau Baksos tersebut dilakukan juga pelantikan pengurus Hands for Help Bandung. Dan Sani Afdaluddin terpilih menjadi Ketua Hands for Help Kota Bandung. Sosial ini akan kita berikan pada hari ini ada di 3 titik. Yang pertama di sini di Kosambi, yang kedua di Santa Maria, kemudian ada anak-anak di pinggiran rel kereta api di Kirai Condong. Mudah-mudahan kegiatan ini secara kontinu kita laksanakan dari Hands for Help Bandung berkolaborasi bersama Brother Band Indonesia Pusat. Semoga hal ini menjadi berkah. Sementara Melina Alaidrus selaku Ketua Umum Yayasan Ibnu Sina Peduli mengatakan, pelantikan pengurus Hands for Help merupakan kampanye sosial ke daerah-daerah. Selain itu juga diharapkannya adanya kepengurusan tersebut dapat memperluas jangkauan program baksos lainnya. Harapannya Hands for Help ini bisa berkembang di seluruh wilayah di Indonesia agar supaya bantuan dari kami, dari para donatur bisa tersalur merata ke seluruh Indonesia. Dari Kota Bandung, Inspira TV melaporkan. Sebanyak 40 UMKM di Kabupaten Bandung mengikuti pelatihan literasi dan etika digital oleh JNRM Telkom University. Para pelaku UMKM ini diharapkan mampu menggunakan media sosial sebagai tempat pemasaran dengan bijak. Jika akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait dengan penjualan online yang memukul industri tekstil di seluruh tanah air, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat justru dilakukan pelatihan literasi dan etika digital bagi para pelaku UMKM. Hal yang dilakukan agar para pelaku UMKM ini bisa bijak dalam menggunakan media sosial untuk berjualan. Mereka diharapkan mematuhi aturan dan etika dalam perdagangan dan tidak merugikan orang lain. Kegiatan yang digelar oleh GRMN Telkom University ini juga bekerja sama dengan para rektor seluruh Indonesia sehingga revolusi mental dalam hal berdagang bisa terwujud. Diakui oleh para pelaku UMKM bahwa proses jualan di media daring dengan online justru merugikan mereka, sebab mereka harus mengeluarkan modal lebih untuk membayar pihak ketiga agar mereka bisa memasarkan dengan cara live media sosial. Pengusaha UMKM ini terutama telah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini, lebih dari 60%. Nah, saat ini apa yang outcome yang ingin dihasilkan? Kita ingin mendidik mereka tidak hanya sekedar kenal digital, tapi bagaimana membangun etika bisnis digital dan seterusnya, sehingga mereka memahami bahwa digital itu adalah sesuatu yang digital well-being, sesuatu digital yang bisa memberikan kebermanfaatan. Dan sharing-sharing ikutan dari para praktisi, para profesional juga untuk menambah ilmu yang ada kita. Karena UMKM sendiri biasanya mereka kan hanya jago untuk di dalam internet aja gitu. Sedangkan eksternya itu dunia itu sangat terbuka, sangat banyak gitu ya. Nah, kita perlu input dari situ, makanya info-info seperti ini, pelatihan seperti ini berguna banget lah buat kita semua. Kegiatan ini digelar selama beberapa hari di kampus Telkom University Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Sebuah bangunan pabrik yang memproduksi kemoceng di kawasan Solokan Jeruk terbakar hebat Senin siang. Api diduga berasal dari mesin boiler yang mengalami overheat sehingga memercikan api dan merembet pada bahan-bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami pabrik tersebut ditaksir hingga miliaran rupiah. Senin siang, asap hitam pekat dan tebal nampak mengepul di langit Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Kepulan asap tersebut diketahui berasal dari bangunan pabrik milik PT Favite Indonesia yang memproduksi kemoceng bulu yang terbakar hebat. Kebakaran diketahui mulai terjadi sejak pukul 12 siang saat para karyawan tengah beristirahat di luar bangunan pabrik. Api diduga muncul pertama kali dari salah satu mesin boiler yang mengalami overheat sehingga memercikan api, membakar, dan merembet pada bahan-bahan yang mudah terbakar. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Hilman Kadar, api baru bisa dijinakan setelah pihaknya menurunkan 8 unit armada truk pemadam dari 3 pos pancar. Adapun kesulitan yang dialami petugas adalah saat mengisolir api, mengingat lokasi tersebut berada di kawasan industri tekstil yang mana jarak antar pabrik saling berdekatan. Ya, sampai saat ini dari hasil kami mencari informasi
bahwa ledakan api berawal dari mesin boiler karena tetesan-tetesan dari mesin boiler dan mesin lainnya berupa tetesan-tetesan alat yang atau tetesan yang mudah terbakar. Nah, dari sana merambat ke bahan lain-lain karena itu adalah tempat produksi sehingga api mudah menjalar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian yang dialami oleh pihak pabrik tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Berita terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini datang dari Modified Motorcycle Club atau MMC Outsiders Indonesia. Rayakan anniversary ke-35 tahun di kawasan Subang, Jawa Barat. Mengusung tema Cruising the Edge yang bermakna penjelajah waktu, klub motor yang satu ini tetap eksis dan semakin berkembang luas hingga mancanegara. Salah satu klub motor tertua di Indonesia, yakni MMC Outsiders Indonesia, rayakan anniversary ke-35. Sejak berdiri pada tahun 1988, klub motor satu ini terus berkembang hingga seluruh kota di Indonesia. Saat ini jumlah anggotanya mencapai 1.500 riders yang ada di Indonesia dan mancanegara. MMC Outsiders Indonesia selalu mengedepankan kultur kekompakan dan kekeluargaan. Untuk dapat menjadi member MMC Outsiders Indonesia, wajib memiliki motor dengan kapasitas 200 cc. Vice President MMC Outsiders Indonesia, Kresna, menyebut MMC Outsiders Indonesia basicnya dari motor custom yang awalnya motor Binter Mercy. Cruising the Edge ini MMC Outsiders Indonesia basicnya dari modifikasi motor custom dari Binter Mercy awalnya, yang mungkin bisa disebutkan custom pertama di Indonesia yang berani memotong-motong motor dan berubah-ubah tangki yang seharusnya standaran pabrik baru keluar kita rubah. Basic dari Binter Mercy, dan saat ini kita berkembang terus, sudah masuk ke beberapa jenis motor yang pastinya cc-nya di 250 cc ke atas. Seiring dengan waktu, saat ini jenis motor pun bervariasi, tidak hanya Binter Mercy, melainkan aneka jenis motor lainnya yang tergabung di MMC Outsiders Indonesia. Pada anniversary ke-35 tahun ini, MMC Outsiders berharap klubnya terus guyup dan kompak, makin berkembang dan dekat dengan masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Demikian Sobat Inspira, berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya, Ainda Triandani, hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.